Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembelajaran di Introduction to Education. Ya, di mata kuliah pengantar pendidikan ini, kita sudah belajar berbagai macam hal ya untuk di pengenalan pendidikan, hal yang terkait dengan pendidikan, mulai dari lingkup pendidikan, kemudian bagaimana menjadi guru ya, kemudian menjadi kepala sekolah, serta belajar mengenai manajemen pendidikan. Baik itu manajemen pendidikan peserta didik, kemudian ada sarana prasarana, serta ketentuan mengenai pendidikan inklusif ya, pendidikan yang diberikan kepada semua pihak. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pendidikan itu adalah mencakup lingkup yang sangat luas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori belajar dalam pendidikan. Ketika kemudian kita mengajarkan, hal-hal kiranya butuh diperhatikan, butuh dijadikan sebagai acuan dalam referensi kita mengajar, ya. Bagaimana kemudian kita mengelola kelas. Ada hal utama dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai apa teori di pembelajaran yaitu behaviorism, cognitivism, constructivism, and humanistic. Ya, nanti bagaimana penerapannya, kemudian nanti kita akan merefleksikan bagaimana pembelajaran ini dilaksanakan di kondisi kekinian. Nah, kalau kita kemudian mengacu pada pertanyaan mendasar ketika kemudian kita ditanya misalkan atau kita menanyakan ke anak didik kita, peserta didik kita, belajar itu tujuannya untuk apa ya, manfaatnya apa, goalnya untuk apa, nanti hal yang kita dapatkan itu apa ketika kemudian kita meluangkan waktu, kemudian mendedikasikan pikiran ya, waktu, pikiran dan juga tenaga kita untuk belajar satu atau beberapa hal yang menjadi concern kita yaitu di pembelajaran ya. Nah, konsep kalau belajar itu menjelaskan bagaimana manusia itu belajar ya, konsep bagaimana belajar. Kemudian pengetahuan diperoleh. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dengan sendiri misalkan, atau mungkin pengetahuan itu diperoleh dengan kita komunikasi dengan orang lain, atau kemudian kita mendapatkan pengetahuan tersebut dari sumber-sumber yang tentunya kita alami ya. Kemudian bagaimana perilaku ketika kemudian kita misalkan memiliki pengetahuan jadwal tertentu, misalkan apakah perilaku kita berubah. Misalkan kita memiliki pengetahuan atau informasi mengenai berhati-hati di jalan atau dengan menggunakan peralatan safety. Ya, bagaimana yang kemudian sebelumnya kita perilakunya di jalan itu tidak beraturan ya, sesuka hati, tapi kemudian misalkan dapat informasi dari yang lain atau mungkin dari informasi misalkan pihak yang berwenang, kemudian atau mungkin kita mengalami pengalaman yang membuat kita berubah ya, misalkan ada hal apa ketika kita berkendara, oh kemudian nanti akan menjadikan perilaku kita berubah karena tidak mau atau tidak ingin hal serupa terjadi. Ya, bagaimana kemudian kita sebagai guru mengajari siswa itu bagaimana ya. Ya, begini ada fondasi apa yang kita laksanakan di kelas. Sebelum kita mau mengajarkan materi apa, kemudian ini mau diajarkan bagaimana, tetapi ada pendekatan yang lebih utama yaitu pendekatan pedagogis. Ya, dan strateginya bagaimana, nanti evaluasi untuk mengukur keberhasilan siswa kita itu bagaimana ya, nanti akan menjadi dasar dalam pembelajaran kita kali ini.
Nah, kemudian peta konsepnya, eee, yaitu mengenai behaviorism, itu dipopulerkan oleh, Pavlov, Watson, dan also Skinner ya. Mengenai cognitivism ya, Piaget, kemudian Brunner, kemudian cognitivism juga sama dengan Vygotsky ya. Kemudian yang humanistik adalah Maslow dan juga Roger. Nah, 4 ini yang utama, apakah ada yang lain? Tentunya ada yang lain, tapi yang banyak dipelajari, banyak yang kemudian digunakan untuk dasar dalam sebuah pembelajaran 4 hal ini ya. Dan misalkan perubahan apa, itu tergantung mengenai pendekatan dan juga strateginya itu yang benar. Tapi untuk yang dasarnya, hal yang utama yang kita perhatikan yaitu di 4 ini ya. Oke, kemudian kita mulai dari behaviorism. Behaviorism ini singkatnya adalah ketika kemudian misalkan guru memberikan tugas atau menjelaskan kemudian menyampaikan pertanyaan ya atau mungkin yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau aktif dalam kelas ya itu akan menjadi catatan bagi guru misalkan dalam pembelajaran ya, eee, dari, latihan soal misalkan, kemudian nanti siswa yang jawab siapa, nanti akan diberikan poin misalkan apa namanya, di kelasnya ada papan tulisnya atau ada semacam, informasi mengenai poin yang dimiliki oleh siswa. Misalkan siswa itu, datang tepat waktu misalkan atau mungkin ada yang datang terlambat nanti akan dapat punishment. Nah, hal ini yang kemudian menjadi, semacam stimulus yang kemudian mendorong siswa untuk melakukan tindakan tertentu ya, baik itu yang sifatnya positif atau mungkin yang negatif. Kalau positif mendapatkan reward, kalau negatif itu nanti akan punishment. Itu fokusnya pada perilaku ya, untuk membentuk sebuah kebiasaan. Ya, mungkin misalkan, oh nanti ada semacam, siswa nanti kurang alami atau kurang natural atau mereka mereka melaksanakan atau belajar atau, aktif itu karena, reward atau karena punishment misalkan seperti itu. Nah itu, ada yang menyampaikan demikian, itu misalkan, oh itu kurang kurang apa, kurang sesuai atau mungkin bagaimana. Di beberapa orang mungkin ada yang berpendapat demikian ya. Nah, tapi tentunya hal ini adalah satu, teori yang kemudian banyak dilakukan oleh guru dalam rangka untuk membiasakan ya. Dengan membiasakan nanti siswa nanti akan, membentuk dalam diri mereka ya, semacam ada pemaksaan sedikit kalau misalkan, di sini ya. Kemudian kognitivism yaitu menggunakan mapping untuk menjelaskan materinya, yaitu semacam, siswa diajak untuk berpikir, kemudian mengorganisasikan informasi, semacam pematik bagaimana kemudian mereka nanti akan memikirkan satu informasi tertentu ya. Misalkan sesuatu itu diberi, apa namanya, studi kasus atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada permasalahan, nanti, siswa ditanya misalkan, ya, hal yang kemudian menjadi pendapat mereka itu apa ya. Oke, kalau konstruktivisme itu belajar eee berdasar pada pengalaman atau eksplorasi yang mereka laksanakan. Dan dari eksplorasi tersebut nanti akan didiskusikan dengan temannya. Intinya kalau di konstruktivisme itu lebih berdasarkan pada pengalaman. Misalkan, misalkan, kita, berkendara misalkan, itu kita dapat informasi bahwa kalau berkendara itu hati-hati, memakai pengaman. Tapi karena memang kita, eee, hanya sebagai kognitivism, pengetahuan, nah itu, belum membekas atau mungkin belum berdampak banyak pada kita. Nah, ketika kemudian kita masuk di konstruktivism, kita melaksanakan satu hal, kita ada pengalaman misalkan, oh pengalaman misalkan
kena tilang misalkan karena tidak memakai helm atau mungkin, karena kurang hati-hati kemudian jatuh misalkan. Nah itu nanti akan membuat menjadi pengalaman, kemudian pengalaman, diskusikan, dieksplorasi, difikirkan, oh ternyata hal yang terbaik adalah dengan berkendara dengan hati-hati. Ya ini kemudian kita bawa ke kelas dengan pengalaman misalkan. Siswa itu berpengalaman untuk praktek conversation misalkan atau mungkin, praktek dengan, native speaker misalkan. Nah itu nanti akan membuat mereka jadi berkesan, kemudian menjadi, hal yang membangun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Nah, ini kan biasanya kalau misalkan, dalam kehidupan sehari-hari ya kita, dengan orang tua kita misalkan atau dengan saudara, memiliki pengalaman apa, kemudian kita nanti akan, belajar dari pengalaman tersebut. Bukan, hanya pengalaman kita, tapi bisa jadi pengalaman orang lain yang menjadi pengetahuan bagi kita. Oke, lanjutnya itu di humanistik, jadi belajar itu, membantu perkembangan manusia. Jadi istilahnya itu bertahap ya. Kalau misalkan di awal ya fisiologis, kemudian keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Ya kemudian misalkan belajar itu kenapa? Misalkan, di tingkat behaviorism, misalkan karena untuk menghindari punishment misalkan ya, seperti itu. Kemudian karena kemudian belajar itu bagaimana? Dengan sosialisasi dengan orang lain misalkan, seperti itu. Lah, ini kalau di, Maslow teorinya adalah berjenjang, sampai kemudian aktualisasi diri atau kesadaran diri dengan penuh untuk melakukan pembelajaran tersebut. Karena memang sudah tahu fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa ya, kemudian bagaimana caranya itu sudah diketahui oleh peserta didik tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kalau perbandingan dari teori belajar yang ada, itu tingkat fokusnya terhadap aktivitas siswa itu berbeda. Misalkan behaviorism itu fokusnya adalah perilaku, ya tidak kemudian eh, fokus kita untuk siswanya itu tidak begitu tinggi ya. Nah, dibandingkan dengan cognitivism, kemudian constructivism. Constructivism karena memang di sini ada fokus pengalaman, jadi betul-betul pada fokus bagaimana siswa mengalami atau mendapatkan pengetahuan dengan cara mereka sendiri. Lanjut, ini ya kemudian guru viral. Nah, kalau di pembelajaran yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan lagu, misalkan permainan edukatif, kuis, kahot, kemudian mengajak siswa untuk bergerak lebih aktif. Jadi karena ingin mengaktifkan semua teori belajar yang ada. Jadi kita tidak berpaku pada satu atau dua, tetapi kita combine, kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kondisi saat pembelajaran tersebut dilaksanakan. Ya mungkin misalkan siswanya kok kemudian sedang eh, kurang aktif misalkan karena pembelajarannya dilaksanakan di siang hari, paginya mereka sudah kecapean. Nah, itu tinggal nanti menyesuaikan dengan eh, kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Nah, ini misalkan eh, ya di guru kreatif yaitu pembelajarannya itu dilaksanakan mengajarkan satu basic skills yang kita perlukan yaitu tentang menyetrika baju ya itu ya misalkan oh di sekolah kok cuma menyetrika baju ya seperti itu kan hal yang umum yaitu kadang kita tidak begitu memperhatikan tapi di sini hal tersebut memang satu hal yang butuh dipelajari dengan baik. Belum tentu di rumah mereka belajar atau sudah disiapkan oleh orang tua dan sebagainya, tapi di situ melatih kemandirian siswa untuk ber apa berkarya atau melakukan tugas sehari-hari dengan sebaik mungkin. Di antaranya adalah dengan belajar menyetrika ya. Kemudian yang satunya adalah dengan pembelajaran supaya anak-anak itu eh,
masuk dalam dunianya. Kalau misalkan kita mengajarkan ke anak-anak serta didik kita, oh ternyata itu mereka, nah itu kan dia bermain game kemudian mendapatkan reward yang ditempelkan di baju siswa tersebut, yaitu apa namanya, salah satu bentuk pelaksanaan atau pengaplikasian dari teori pembelajaran ya. Dengan game karena sesuai dengan usia di SD itu mereka cenderung aktif dan kalau misalkan mereka mau fokus nanti masih belum sepenuhnya bisa ya, butuh aktivitas-aktivitas lain yang tentunya sesuai dengan usia mereka, yaitu dengan pembelajaran berbasis game. Nah, ditambah lagi. Nah, kalau di analisis itu, kalau di verism ada reward dan penguatan, kemudian cognitivism menggunakan media visual, ya, konstruktivism siswa aktif berinteraksi, kemudian humanistik pembelajarannya itu menyenangkan, ya. Nah, tentunya ini menjadi hal yang butuh kita pelajari, butuh kita ketahui untuk kita nanti praktekkan di kelas kita, ya. Misalkan, oh saya sudah melakukan ini, oh ternyata itu masuk dalam behaviorism, cuma tidak tahu itu masuk dalam apa. Kemudian kontak kita sudah minta siswa untuk interaksi, oh ternyata itu masuk dalam konstruktivism. Jadi mungkin sudah kita laksanakan, praktekkan, atau sudah kita alami, tapi kita mungkin belum tahu namanya dalam eh, teori tersebutnya teori apa. Ya, ini ya tadi untuk cek untuk videonya dalam teman diskusinya lewat juga. Nah, misalkan ini ya, nanti bisa dituliskan di komen jika menjadi guru, teori belajar apa yang paling sering digunakan, apakah behaviorism, activism, apakah kemudian humanistik, atau cognitivism ya. Oh, ini kita secara garis besar ya, guru tidak terpaku pada satu hal, satu teori, tapi dikombinasikan seperti kita akan misalkan memasak, ada gula, ada garam, ada bumbu-bumbu yang lain, tinggal oh ini pasnya gulanya sedikit, misalkan ini pasnya gulanya banyak atau garamnya banyak, ya, seperti itu. Di hal seperti ini kita pahami, kita nanti bisa dikembangkan lagi, misalkan dengan membaca-baca sumber yang lain, misalkan juga kita melihat referensi-referensi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang diposting di sosial media misalkan ya, nanti kita pelajari dan kita praktekkan dalam pembelajaran di kelas. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya untuk belajar bersama-sama dari awal video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Tentunya kita bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran di kelas kita. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.